Selamat datang di Sotoy Bola. Nggak perlu jago ngomongin bola, yang penting. Mas, jangan ini, hey. Sotoy aja. Kacau banget mas ini. Sotoy aja. Saya lagi ngunyah jujur lagi Ini ngunya Bonita nih. Bonitanya Roma, enak sekali. Balu lembut. Baru telur lembut. 25% Bonitanya mana? Gue kira telur. singkatan. Enggak dong. Bocah Nini nakal. Apa sih? Bonita dari Roma. Sotoy Bola podcastku. Bonita kue boluku. Oke, ya kita kembali lagi di episode kali ini yang mana kita akan membicarakan sesuatu hal yang cukup fundamental untuk sepak bola Indonesia. Anjay. Buat diri kita, dari dalam diri kita. Lebih besar dari UCL, lebih besar dari Piala Dunia, dari Messi. Nah ini buat orang Indonesia lebih besar. Betul. Piala Ciki AFF. Nah, sebenarnya kita pengen ngomongin untuk episode ini spesial mengenai masa depan timnas Indonesia yang kemarin gagal lolos fase grup. Bayangkan fase grup. Kita gagal lolos fase grup. Lalu setelah itu kan hype-nya AFF langsung udah aja kan, kita udah nggak ya udah bodo amat lah mau yang juara Timor Leste gitu. Terserah lah gitu kan. Iya. Jadi udah nggak nonton gitu. Maksud gua Ntar dulu, kalian ngobrol aja dulu ya. Gue masih menikmati Bonita ini. Anjing. Bonita dari Roma. Anjing. Bonita biskuitku, podcast Sotoy Bola, podcastku. anjing. Main aman. Rimanya main aman. Kita ngomongin tentang itulah bagaimana perasaan kita tentang kegagalan timnas di AFF, terus sampai nanti kan gue lupa September atau Oktober sih? September Oktober atau Oktober November sih? Soalnya Oktober November karena September baru masuk game week 2, game week 3. Oktober Iya. November berarti ya? Iya. Oktober November Novemberan. kan akan ada piala resmi dari FIFA tanggal ASEAN Cup yang mana kita bisa memanggil Seluruh pemain Indonesia. orang-orang luar Indonesia yang jadi orang Indonesia. Iya, Apa? Agnes Monica sama Anggun C. Casmi. Wis. Gua sih jagoan gua Rich Brian. Iya. Gue masih di Anggun C. Casmi. Agun Cecasmi. Iya. C. Casmi. Kagak Melambung, lu siapa? Niki. Ya terlalu Niki. act racing kalian berdua Iya, Mas, tuh. satu act racing kita ya. Melambung jauh. Ada sih jagoan gue di Jerman. Siapa? Nada monanya Siapa namanya? Lupa lagi. Ragil. Goblok. Masalah lagi respect. Gua Carmen. Ya, respect orang dia. Carmen. Siapa? Girl group Korea ada. Oh, cewek. Personil. Mbak. Masih 19-20 tahun umurnya. Sama lu beda 20 tahun juga. 15 tahun. Udah balik lagi. Ini gara-gara ini nih kita terlena sama kenikmatan Bonita. Bonita nih dengan telur lembut dan keju yang luar biasa. Bonita nikmat dirasa. Asik. Ingat target kita 15 menit udahan loh. Oh iya. Oke, kita akan membahas nasib timnas ya. Iya, masa depan timnas nih ke depan gimana menurut kita, pandangan kita. Pertanyaan pertama dulu deh. Gimana perasaan kalian mengenai hasil yang kita raih di AFF sekarang? Lu ingat gak waktu itu kan gue bilang kalau misalnya dalam ilmu statistik itu ada namanya selang keberterimaan. Jadi selang keberterimaan Indonesia bakal menang AFF itu ada di 95%. Nah 5-nya itu apa 98 gitu gue lupa. Nah sisanya itu adalah failure-nya lah. Kayak entah ada yang cedera atau apa gitu loh. Biasanya lah gitu. Bang, kayak ini gak ada yang cedera, gak ada yang apa. Masa gak juara juga. Gue sih ngerasa emang kayaknya Indonesia tuh emang kurang. Iya, kita jago karena orang-orang yang abroad, guys. Setuju, itu fakta yang gak bisa dibantah kan. Iya, udah kita closing kali ya. Udah selesai nanti. Nah, tapi gue setuju sama Mas Ari sih. Emang kita kayaknya bagus kalau misalnya kita mainin pemain yang abroad. Iya. Ya Jelas. kan, abroad kan. Kayak aja Ijes, Calvin Verdong, Ding James iya. itu kalau misalnya kita mainin dia itu kayaknya bakal beda gitu loh. Sementara gue cukup kecewa sama Mitch Baker sih bang. Kenapa? Sorry ini ya. Kenapa kecewa? Sorry, dia nggak bisa lepas dari ini sih. Dia kan dikunci mulu kan. Benar-benar dikunci banget, dia nggak bisa lolos. Terus menurut gue agak disayangkan aja gitu loh. Kayak sosnya dia bisa ngasih lebih. Itu satu gue kecewa sama dia. Lu harus tahu dia main di mana dulu. Liga kampus. Iya. Iya Liga kampus. Berharap apa Liga kampus di mana dulu? Di Amerika. UI. Oh di UI. Iya, lu tahu.
dia main di mana dan gimana lu bisa dapat pressure kayak gitu di liga kampus? Mungkin ada tapi nggak akan semasif itu kan. Iya. Kok mungkin dia liga kampus, saya kampusnya di Brazil, nah bisa jadi Iya. kan Ada. selain main bola ada tembak-tembakan. Meksiko. Meksiko. Nah, tapi gue mengapresiasi banget sama Tom Haye. Tom Haye apa Tom Haye sih manggilnya? Haye lah. Haye ya, Tom Haye lah. Dia ngasih umpan-umpan yang menurut gue luar biasa akurat ya. Cuma ya gitu lagi-lagi dan lagi-lagi tidak bisa disambut dengan baik oleh teman-temannya. Apalagi yang lawan Vietnam ya, kita pengen 4-4-2 ya, malah Tom Haye agak ke pinggir ya. Itu Gue sayang juga banget ya, semua. itu maksudnya banyak banget ini apa namanya eksperimental. Sebenarnya kalau pemain yang bikin kecewa sih gue ada sih, cuman ntar kalau gue sebut banyak yang marah kan. Nadio. Ya enggak, Jordi ada lah. Amat, Abang-abang itulah ya. Rizky tahu ya. Ridho. Masa Mas kita itu. bajunya sama lagi. Iya. Siapa sih? Kita berdiri di baju yang sama. Iya. Oh Eliano. Bukan. Oh Matlock. Ada lah mas-mas itu kayak apa aja. Siapa mas tengah? Ketimbang Mitch Baker sih gue lebih kecewa itu ya. Maksud gue. Enggak sepil aja namanya sepil lah. Nggak usah. Tapi kalau gue lebih Klok bukan namanya. apa anjing tiba-tiba klok gitu. Kalau gue lebih ke kecewanya ini sih apa namanya. Kan tadi lu bilang kita terlalu bertumpu sama pemain abort kan. Abort ya. Nah masalahnya pemain yang kita bawa di di AFF sekarang itu lebih bagus dari yang kita bawa di kualifikasi Piala Dunia. Piala Dunia babak kedua. Tahu nggak lu babak kedua? Tahu. Yang Iya. di saat ini kita baru Fase kedua. Hapner, baru ada Haye, di situ baru ada Orat Mangun, Benar. ya kan nama-nama kayak oke lah, Jay Ijaz ada. Lupa ya, ada atau belum gitu ya. Tapi kan kiper juga masih Nando. Kayak belum dah, masih kedua ya? Iya, dua. Kayak udah ada ya. Pokoknya Haye, Eliano Amat belum mah pasti ada Amat ya. Tapi kan Eliano Awal-awal belum ada. Sandy Walsh. Sandy Walsh kayak udah kan. Iya, Sudah, awal sudah. Sen Patinama. Iya. Sen, iya. Kipernya masih Nando waktu itu. Nando iya. Iya kan? Sama persis ya. Iya, Ya paling cuma beda 1-2 pemain. lebih mewah menurut gua dengan yang kalau yang sekarang ya, timbang yang waktu itu ada Orat Mangun, udah ada ya tadi Mitch Baker udah ada, ya kan. Maksud gue secara itu tuh kita tuh udah mewah gitu. Cuman kita di babak kedua itu yang di grup yang babak kedua Piala Dunia ngerajain anjir. Filipina kita libas, Vietnam di kandangnya kita Iya, libas. enggak karena gini nih, gue juga bingung nih. Yang tadi ini kan kita udah sempat merajai ASEAN kan, bahkan Asia kita udah ya termasuk di angkatan atas lah ya. Cuma gue bingungnya kenapa di saat-saat krusial kita selalu bermain apa ya? Kayak mencoba-coba gitu loh. Kayak lawan Vietnam tuh udah jelas Tom Haye taruh tengah, taruh kanan. Kayak eksperimennya tuh di saat yang tidak tepat menurut gue. Rizky Ridho juga kan tidak bermain di posisi dia kan? Iya tuh. Jadi kenapa selalu bereksperimen di saat-saat genting kayak dulu STY sempat bereksperimen pas lawan China, tapi menurut gue itu masih oke karena itu emang cacat dari pemainnya aja karena China itu kan secara apa ya permainan dianggapnya di bawah kita gitu loh, dianggap kayaknya gampang lah gitu loh. Mungkin kita Meskipun bisa, secara peringkat jauh di atas kan. iya Di tapi atas maksud dia, gue benar. secara permainan kita lebih fokus lawan Arab kan itu kan setelah itu kan. Iya, dan waktu itu juga kalau kita ngomongin waktu lawan China, terlepas dari eksperimennya STY, ada gol blunder. Sen Benar. Patinama ya. Sen Patinama gol blunder tuh kan, dia yang nggak langsung buang malah soal pengen ngambil gol kick kan itu dianya. Malah dapat sama dipotong. Cina kan. Iya. Ya maksudnya masih ada hal-hal yang kayak gitu waktu ngelawan Cina Iya. juga. Nah di AFF ini sekarang John Hartman itu bereksperimen ketika lawan Vietnam. Susah. Vietnam kita squad inti aja. Yakin. Bebel. Gimana dia, kita squad emang nggak inti juga ya karena kan Jordi Amat yang dipasang ya. Nah itu maksud gue tuh kayak kenapa lu bereksperimen lawan Vietnam. Kalau bereksperimen tuh ya lawan yang Timur Leste nggak apa-apa. Malah Timur Leste kita lumayan inti masukinnya ya. Itu Gue sih dia. ngerasa gini loh, kayaknya John Hetman tuh lebih ke ngerasa kita power itu sama kayak bawa main abroad, tapi dia tuh nggak ngelihat permainan tim-tim apa ASEAN. Lebih gitu, jadi kayak dia masih ngerasa gue bisa nih ngelawan tim ini pakai Dengan strategi yang kemarin gol lawan kali Oman. kemarin, walaupun dengan pemain-pemain yang ini bisa lah gue pakai si ini kan gitu. Justru gue ada ketakutan kayak gitu mas. Jadi dia nge-apply hal yang nggak bisa di-apply gitu. Iya, jatuhnya kayak misal
pelatih baru, misal dapat klub baru nih, tapi gue nge-apply pakai pemain-pemain yang available gitu kan susah ya. Nggak bisa digituin. Jordi Amat nggak bisa kita coba jadiin jadi Ijes lah. Sayapnya juga nggak bisa segacor Verdong, striker juga nggak bisa segacor Romeni. Kita nggak bisa ngelihat Romeni di diri Baker. Baker target, main Romeni bisa ngacak-ngacak. Iya beda. Gitu Iya. kipernya juga Mas. Romeni itu lebih ke strike menurut gua. Iya. Dia tuh grade setingkat lebih atas dari strike gitu. Kalau Lebih Romeni ke secara tipe sama. Strike tuh grade-nya A. Kalau Romeni SS plus lah gitu. Iya. Kalau Mitch Baker, Mitch Baker beda jenis. Beda Oh, dia ini, tipe. dia target man. target man. Target man. sebenarnya gue kalau ini pendapat gue pribadi ya, gue lebih ngerasa lebih cocok kalau di Indonesia tuh pakai target man kayak zamannya BP dulu. Jadi yang udah tinggal tunggu depan aja. Apalagi kan kita punya pengumpan handal ya. Cuma entah kenapa masih gagal juga kayak gitu kalau gue pribadi. Kalau pribadi. pakai 3-4-3 itu bisa taruh di tengah. Jadi dua yang muter kan kalau si Romeni sama siapa satu lagi Orat Mangun enggak siapa? Iya. Maksud gue Itu misalnya Mitch Baker bisa berkembang dengan baik. Jadi oleh Roman itu bisa dimanfaatkan di tempat yang lain menurut gue. Iya. Jadi Mitch bisa Baker meng-cover. harusnya diambil PSG kan? Wah. PSG. Kok PSG? MLS dulu aja tembus. MLS Nah, apa? tiba-tiba. LA. Ini enggak ada Miami. di Colorado kemarin. Colorado. Iya beneran kemarin kan udah dimasukin. Colorado. Colorado. Orlando kali. Colorado Itu yang Rapids apa Iya, namanya? yang bawah Iya. bukan yang atas kan. Itu bukan MLS-nya. Bukan MLS ya? Bukan, setahu gue Liga bukan 2-nya. MLS. Iya. Liga 2 Oh Liga 2-nya. Ya lumayan lah ya. LSM. LSM. sama FPI. Nah, itu sih menurut gua. Nah, sekarang gua justru punya pertanyaan yang cukup mengganjal di otak gua. Kita kan nggak bisa selamanya pakai pemain abroad. Abroad kalau misalnya kondisinya nggak FIFA Matchday. Iya. Menurut kalian sejauh apa timnas bakal bisa melangkah tanpa pemain abroad? Jujur enggak jauh. Ya kan kalau misalnya Jujur-jujuran aja ya. gini ya, skema di mana kita nggak bisa panggil pemain abroad itu kan cuman ada di AFF doang kan. Iya. Karena kan Iya. kalau selain itu kan kita harusnya bisa. FIFA manggil. Matchday betul. FIFA Matchday kan berarti kan kita bisa manggil dong. Ya sekarang lihat kemarin aja ya itu bisa jauh nggak ya lihat aja kemarin tuh kayak gitu. Tapi ya itu menurut contoh. gua fair-fairan aja. Menurut lu per sekarang nih, setelah yang kita capai sejauh ini pakai pemain abroad, AFF masih kelihatan gak sih pialanya sama segemerlap itu gak sih? Enggak kan? Enggak. Ya udah kata gua ngapain diusahain? Enggak, menurut gua waktu itu sempat ngobrol sama Bang Aceh nih. Justru itu tuh kayak kita ibaratnya kayak apa ya? Kayak lu BM banget makan McD dah, ibaratnya gitu. Ya kita BM doang nih biar dapet piala gitu loh. Dari sekian tahun kita belum pernah dapet piala, sama BM ini, aja enggak, gitu. ya, dan sama ini aja maksudnya kan selama ini kan selalu bilang target kita Asia. Lu gak usah jauh-jauh Asia nih, ASEAN aja dulu belum ngomong, belum ini Tapi kan gua, gitu. gua ngerasa pun meskipun Ah. kalau gue secara pribadi juga nggak terlalu Iya. merasa itu yang harus mewah-mewah diperjuangkan banget. Iya, gitu. bener, Cuman kan bener. balik lagi secara tradisi AFF itu udah jadi piala paling bergengsi kita dari lu kecil. Bener. Kayak gua Tiger kan kecil. dulu. Iya kan? Iya. Itu tuh cuman itu doang tahu. Bener. Gimana kompetisi yang kita tuh ada kans buat menang sepak bolanya. Iya kan kita. Sebelum era diaspora datang. Iya kita juara dua. Di juara 2 mah kita juara 1 kan? Iya, itu dia. Kita kan juara satunya juara 2. Enggak, gua kepikiran ini sih. Secara fakta. Kayaknya tim-tim negara gede gitu kayak yang gua lihat sih Maroko, Prancis, Brazil pun ngandelin pemain abroad jujur aja. Iya, Kalau lu harus Jepang. lihat ya. Kalau Iya di kan? Asia Jepang. Bener Jepang. Jepang contoh paling nyata. I- Pemain Liga Liganya Jepangnya itu cuman 2 atau 3 Iya. kemarin yang dibawa ke Piala Dunia. Sisanya Suzuki itu abroad semua. kalau nggak bapaknya Afrika mah masih di Jepang. Jadi menurut lu Nggak usah ada Suzuki. nggak? Menurut lu dari sekian lu hidup nih, pernah nggak lihat video bapak sama ibu ya Suzuki? Belum jujur. Tapi Suzuki pindah ke PSG saya Nah, respect. Iya lah, Kalau gua mungkin pendapatnya gini, kalau misalnya kita bisa memanfaatkan kelompok umur. Kayak contohnya nih, kita udah bagus di U19. Kita U19 tuh udah menurut gua sudah sangat baik gitu loh. Kita waktu itu sempat juara AFF ya. AFF ya, U19 Iya. ya. Ya AFF sempat kita 19. ngalahin Korea Selatan yang mana di situ ada Wan Chan, Kok AFF gua rasa. AFC U19. Kalau AFC. kemarin mah U23 yang lawan Bukan yang Korea. U19. Yang kualifikasi Pilgrim bukan sih? U19 yang bukan yang U19 yang lawan ini
Yang Evan Dimas nggolin. Oh, yang itu. Yang lapangannya becek. Iya, iya, Oh, iya, iya, iya. Kita bisa ngalahin Wang Hechan yang sekarang main di Wolverhampton. Enggak, Wang Hichan mah bukan itu dong. Sempat main Bang bareng dia. Emang iya. Iya nih. Bukannya masih muda ya Wang Hichan tuh. Ini itu bener Wang Hichan. Wang Hichan. Nih gue sambil cari ya. Maksud gue, sementara tim U19 kita ada yang jadi Ojek, Yang nekel Garnacho itu siapa? Asnawi. Oh, Asnawi ya? Asnawi Asnawi ya, main Garnacho. Liga Thailand nekel Garnacho. Itu banyak yang Yang nekel Beckham waktu itu main di mana? Selangor. Andik. Andik. Iya, Andik. Iya. Tuh, Wang Hechan dan Evan Dimas adalah dua mantan rival U19 tahun 2013. Agak janggal ya rival. Sementara gue enggak Kalau dihubung-hubungin Mas. Wah, gue pernah denger podcastnya Alvin Tua Salamoni, lu tau nggak? tahu Dia kan pernah ke Belgia tuh. Penarol kan? Iya. Belgia. Terus dia 3 orang lah, seingat gue ya. Terus 2 orang ini gagal, dia doang yang kepilih. Lu tau nggak? Minta pulang. Iya, Kenapa? tahu gua tahu. Saya nggak punya temen. Bisa gitu. Evan Dimas sudah masuk La Masia. Minta apa? Minta pulang, kenapa? Kangen orang tua. Homesick. Dijauhin sama Messi. La Masia mas belum tembus. Seharusnya menurut gue dia bisa. Messi itu abang-abangan sama Masia. Enggak, maksud gue seharusnya dia kayak mungkin dia bisa main sama model-modelan siapa ya yang Rodri. Kok Rodri Iya, apa? seumur Rodri bener. Rodri ya, Barca kan? Iya, seumuran Nama dia. saya. Rodri barengan ya. Kalau gue sama Barengan. Marcos Alonso mungkin masih bisa tuh. Alonso mah Madrid ya, soal dia Madrid ya dia. Madrid kayak dia. Siapa yang kalau misalnya Cucurella kayaknya jauh umurnya sama ini. Kubarsi. Tahu umurnya deket apa enggak? Maksud gue tuh Jauh. seharusnya masih bisa main sama mereka gitu loh. Cuma gara-gara homesick jadi gitu. Nah itu yang main futsal juga. Tahu nggak ya main futsal yang udah di Liga Portugal apa? Enggak, gue enggak tahu yang gue Ada Evan Sulaiman. ini. Siapa Samsir Alam? Samsir Alam. Yang di itu juga Penarol. Iya, maksud gue tuh sangat disayangkan gitu loh. Kayak seharusnya tuh secara nalar tuh kita tuh bisa berkembang banget seharusnya. Cuma karena 1-2 hal ya gitulah pokoknya lah. Kayaknya mah emang mungkin ya. Mungkin kita belum sampai sana sih, gue ngerasa. Kita tuh sejauh ini main abroad kita tuh original orang luar. Maksudnya bukan orang kita dikeluarin Keluar, terus iya, dia lama keluar. gitu. Jarang Iya. banget. Cuman BP yang Iya. dulu pakai itu. BP juga di BP malah Selangor ya. Iya, Iya. jatuhnya tetap di serumpun kita ASEAN juga. Paling Kurniawan Yulanto dulu. Sampdoria. Itu Iya. juga nggak lama kan? Iya, makanya itu maksud gue tuh apa ya? Jadi misalnya main keluar tuh buat belajar, pelajari cara bermainnya. Mindset itulah yang susah karena di Indonesia sebenarnya di liganya tuh dibayar mahal. Seenggak apa? Agak berbanding terbalik sama liga-liga yang kalau kita di luar tuh kayak baru mulai-mulai tuh kayak seri B, seri C. Iya. Buset itu agak murah tuh bayarannya. Mungkin itu juga yang bikin. Jadi orang malah lebih pengennya main Tarkam. Iya. Gue kaget Tarkam tuh. gede banget. Ternyata Victor Bonevo masih main di Tarkam loh. Masih. Iya, Bio Paulin. Itu sih apa kipernya ini Sahar. Iya, Sargi Nanjar ya. Sargi Dan Nanjar. yang gua Agen Agung kan, Agen Agung. Agen Agung dia tuh Agung. gue sempat lihat tuh dia kayak ngasih semangat gitu ke tim gitu kan. Yang main ini kalau menang dapat 10 juta. Gila kata Iya, gue. dari bos. Dari Iya. bos. Orang setiap satu gol ada aja bonusnya di Iya, sawer. di sawer. Hmm. Mana itu juga menurut gue itu aduh, gue boleh ngomong satu gak sih? Itu toxic sih menurut gue. Menurut gue itu cara ya gimana ya? Tapi cara nyari Banyak uang, orang cari uang di cari bola, uang. tapi nggak melulu tentang profesional. Gue merasa itu salah satu iklim yang harus dijaga sebenarnya Mal. Kalau nggak ada itu, antusiasme kita nonton timnas sebenarnya agak kurang. Iya, enggak masuk kok misalnya dia mau ada Tarkam kayak gitu, tapi di build buat masuk timnas, jangan cuma jadi pemain ini doang. Jadi gini tuh, gue ngerasa, lu tahu Sunday League gak? Enggak. Nah ada liga gue nggak tahu Oh, Sunday League di Sunday Inggris. League di, Iya, gua di tahu. banyak negara Sunday League tuh Di Sunday ada. League gue tahu. Sunday League tuh nggak melulu dia jadi timnas atau tim-tim gede kan. Mungkin ada 1-2 orang. Gue pernah dengar cerita Dumfries. Dia Dumfries pernah ada agak lumayan rendah tuh dari liga rendah naik sama kayak Vardy kan. Nah kayak gitu itu perlu jaga buat jaga momentum, buat jaga pemain biar dia tetap main gitu walaupun nggak di level tertinggi. Itu yang bikin pemain itu bisa jadi dari grassroots banget itu. Ya, Itu lebih penting intinya sebenarnya. emang sebenarnya ini sih ganti ketua PSSI sih. Setuju juga. Setuju. Gue tahu. Tiba-tiba Gue tahu. ngomong gitu. Gue tahu mas itu pernah di Inter tapi kayaknya Enggak, gue nggak apa-apa kali gue ngomong, maksudnya nggak pendengar kita nggak banyak banget kan ya. Maksud gue gini, carilah orang yang paham suatu pakar dalam suatu untuk mengisi suatu organisasi gitu maksud gue. Nah, misalnya kita organisasi sepak bola, carilah orang yang
paham bola. Gue agak sedih tuh ada postingan Ratu Tisha Iya, tahu. yang ngeliat belakang Iya, gitu iya, kayak, aduh. Tapi itulah ternyata dilemanya. yang mbak-mbak di atas itu termasuk jabatan tinggi di PSSI ya. Oh, ada jabatan nih? Ada jabatan. Jujur gue gak tahu. Komisaris kalau nggak salah. Sini Samara. Iya, Iya. Samara. Oh, ada. Enggak, Samara tuh enggak ada jabatan, tapi dia Bukan tuh ya? iniannya si Erick Thohir emang. Oh iya. Oke, staf ahli Soalnya kali. dia dapat itu mulu misalnya nonton Indonesia tuh dia di atas mulu. Terus Iya. pas dia tuh kayak bingung gitu kayak ini yang main Dan yang dia itu juga iya bener, dia tuh kalau nggak salah emang pengen dapat jabatan di PSSI deh. Samara itu. ya makanya Oh, saya iya. tuh Ya Saya karena tuh ini kan please. orangnya Erick Thohir pasti pengen masuk Exco. Apa ya? Kan ketua PSSI itu kan butuh Exco Iya. buat sebagai penjamin jabatannya dia itu kan Exco. Sekarang kan yang menentukan siapa yang jadi ketum kan Exco, Ya, bukannya anggota. saya mah please banget itu maksud gua tuh pundit-pundit di Indonesia tuh banyaknya minta ampun. Ya masukinlah mereka ke organisasi gitu loh maksud gua tuh. Yang paham bola, yang paham yang kiranya bisa di sidang tuh bisa bantu buat inilah. Kita butuh orang yang paham kayak gitu tuh. Gimana Tapi ya, ya, cara itu terbaik sedih. masuk Gua- sesuatu tuh ujung-ujungnya tetap politik sih. Iya, Bang. maksud gue sedih aja kita. Lu ingat gak? Ini gue agak ini sedikit ya, Piala Presiden. Hmm. Gue agak sedih pas ditanya nanti fisik pemain gimana? Ya semoga aja nggak cedera. Men, jawabannya cuma gitu doang gitu loh. Bahkan segede FIFA pun kan banyak skandal ya sampai sekarang. Iya, cuma maksud gue ini tuh udah jelas-jelas salah bang. Udah masa main hari ini sama besok ya kalau salah ya? Ya. Apa final aja sampai jam 1 pagi kalau salah kemarin tuh? Ya, Kan? ya apa yang dipengen mereka cuma satu hal guys, nggak peduli mainnya. Iya, Iya. udah itu. Makanya tuh kalau bisa sih saya berharap gitu ya. Kayak walaupun di Itali juga sama kayak kita gitu loh kayak Kagak bisa hari. Gak bisa, saya nggak bisa. kayak siapa Pak Paulo Maldini kan cabut Iya, juga kan. cabut gara Ya itulah konflik. emang kalau boleh minta kalau boleh apa namanya berpendapat lebih baik isi kolam air dengan air yang jernih gitu aja sih. Kayak mereka bawa motor dah. Kok Ya, jalan? Mbak bawa motor bukan Mbak? biarin. Aduh, motornya tinggal Iya. lucu banget ya. Biarin aja. Balik lagi kan. Aduh, Dah. buat lagi. Udah Udah kayak kali ya? si Fatihah kemarin. Iya, gini deh, satu kata untuk masa depan sepak bola Indonesia. Harapan kalian, satu kata doang. Oh, harapan. Iya. Harapan ya. Dalam bentuk harapan. Satu kata, maksudnya 1 sampai 2 kata lah. Gua Hmm. juara Asia. Harapan ya, Iya. juara Asia. Ya bisa ya di bawah 100 deh. Nah, Peringkatnya. terlalu Iya, ini maksudnya mah di bawah terlalu 100 tuh dekat. di atas 100 gitu kali ya. Terlalu dekat itu. Iya. Terlalu dekat. Enggak, menurut gue jauh kok kita main gini terus jauh, Cek. Iya. Enggak bisa. Kalau gua Piala Dunia. ya Masuk. Iya, Piala Dunia masuk dulu aja. Nggak usah masuk lolos fase grup segala macam. Masuk dulu aja. udah kalau gitu kita sudahi saja episode Kita tutup penuh dengan keluh kesah. dengan ini pengurus-pengurus PSSI kali. Nggak. Oke kalau gitu kita Sumpah, tutup nggak episode tahu kali gua. ini teman-teman. Gua Aceh Ratu Tisah. Enggak, bercanda jangan Oh, ngurus nggak PSSI. Enggak apa-apa. Oke. Gamal Thohir. Hari Lanyala. Lah jangan lama hari dong. Ada bisa gamal bule, bisa gamal bule. Bye.